Di kaki Gunung Ciremai, terdapat sebuah desa kecil yang dihuni oleh penduduk yang hidup damai dan sederhana. Desa ini belum memiliki nama resmi, tetapi dikenal sebagai tempat yang subur dan indah. Hamparan sawah hijau membentang sejauh mata memandang, dihiasi oleh sungai yang mengalir jernih di antara pepohonan rimbun. Masyarakat desa hidup dari hasil bumi yang melimpah. Mereka bertani, beternak, dan saling membantu satu sama lain. Suasana desa terasa hangat dengan suara tawa anak-anak yang bermain di tepi sungai dan para petani yang bekerja sambil bersenda gurau. Tidak ada konflik atau perselisihan. Semua orang hidup rukun seolah alam pun mendukung keharmonisan mereka. Namun, di balik ketenangan desa itu, ada satu kekurangan yang sering menjadi bahan diskusi penduduk. Desa ini belum memiliki nama. Tetua desa sering membahas pentingnya memberikan identitas yang bisa dikenang. Tetapi, hingga saat itu, mereka belum menemukan nama yang tepat. Desa ini seperti surga kecil, ujar seorang petani tua kepada cucunya di suatu sore. Tapi surga pun butuh nama agar dikenang oleh generasi selanjutnya. Tak ada yang tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk desa ini. Sebuah kejadian luar biasa yang akan mengubah segalanya dan memberi desa ini nama yang akan diingat sepanjang masa. Kedamaian desa mulai terguncang ketika seorang pertapa misterius tiba dan membawa kisah yang akan mengubah hidup penduduk selamanya. Pada suatu pagi yang cerah, di tengah rutinitas penduduk desa, muncul seorang pria tua dengan jubah sederhana. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Ia membawa tongkat kayu yang terukir dengan pola-pola misterius dan sebuah kantong kecil di pinggangnya. Penduduk yang melihatnya segera berhenti bekerja, terpesona oleh kehadirannya. "Siapakah beliau?" bisik seorang wanita kepada tetangganya. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pertapa yang sedang mengembara mencari ketenangan batin. Ia meminta izin untuk tinggal sementara di desa, dan tentu saja penduduk dengan senang hati menerimanya. Mereka bahkan memberikan sebuah pondok kecil di dekat sungai sebagai tempat tinggalnya. Sejak hari itu, sang pertapa menjadi sosok yang dihormati. Setiap harinya, ia duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, merenung atau berbicara dengan penduduk yang datang meminta nasihat. Aneh tapi nyata, setiap kali seseorang mengikuti sarannya, masalah mereka selalu terselesaikan. "Beliau bukan orang biasa," gumam seorang tetua desa. "Ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya." Kehadiran pertapa itu membawa ketenangan baru di desa. Ia mengajarkan warga untuk menghargai alam, hidup sederhana, dan selalu menjaga kebersamaan. Namun, tak ada yang tahu bahwa kedatangannya bukanlah kebetulan. Sang pertapa tampaknya memiliki tujuan yang lebih besar untuk desa ini. Semua berjalan damai, hingga suatu hari, seorang pemuda menemukan sesuatu yang luar biasa di sungai. Sesuatu yang akan mengubah nasib desa ini. Hari itu adalah pagi yang biasa di desa. Matahari bersinar lembut, dan para penduduk sibuk dengan aktivitas mereka. Di tepi sungai, seorang pemuda bernama Jaka sedang mencari ikan seperti yang biasa ia lakukan. Namun, sesuatu di dasar sungai menarik perhatiannya. Kilauan cahaya keemasan menyala di antara batu-batu kecil. Jaka menyelam untuk mengambil benda tersebut. Ketika ia muncul kembali ke permukaan, di tangannya terdapat sebuah bongkahan logam berwarna kuning cerah. Logam itu berat, permukaannya berkilau seperti emas, namun teksturnya terasa berbeda. Ia membawa bongkahan itu ke tengah desa, memanggil para penduduk untuk melihat temuannya. Orang-orang berkumpul, penasaran dengan benda misterius tersebut. Bisik-bisik mulai terdengar. "Apa ini emas?" tanya seorang warga sambil menyentuh bongkahan itu dengan hati-hati. "Kalau ini emas,
kita akan menjadi desa yang kaya raya. Seru yang lain. Namun, sebelum keributan semakin besar, sang pertapa datang dengan langkah tenang. Wajahnya tetap dingin, tapi ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Ia mengamati bongkahan itu dengan saksama, lalu mengangkat tongkat kayunya. "Benda ini bukan sembarang logam," katanya dengan suara dalam. "Bongkahan kuning ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Namun kekuatannya hanya akan bermanfaat jika kalian menggunakannya dengan hati yang bersih." Penduduk desa tertegun mendengar penjelasan itu. Mereka bertanya-tanya, apa maksud ucapan sang pertapa? Logam kuning itu tidak hanya membawa harapan, tetapi juga misteri yang mulai menggantung di udara. Bongkahan kuning itu mulai membawa perubahan besar bagi desa. Tetapi keberkahannya segera diuji oleh sifat manusia yang serakah. Sejak penemuan bongkahan logam kuning itu, desa mulai mengalami perubahan yang tak biasa. Panen yang sebelumnya cukup untuk bertahan hidup kini melimpah ruah. Padi tumbuh lebih subur, buah-buahan lebih besar, dan ternak berkembang biak dengan cepat. Sungai yang mengalir di desa semakin jernih, seolah memantulkan keberkahan yang terpancar dari logam kuning itu. Penduduk mulai percaya bahwa bongkahan kuning tersebut adalah pemberian dewa. Mereka menempatkannya di sebuah altar sederhana di tengah desa, menganggapnya sebagai simbol keberuntungan. Setiap pagi, mereka berkumpul untuk berdoa di hadapannya, memohon agar keberkahan ini terus berlanjut. "Lihatlah, sungai kita tak pernah sekaya ini sebelumnya," ujar seorang petani sambil mengisi keranjang dengan ikan segar. "Ini semua berkat logam kuning itu," jawab yang lain penuh keyakinan. Namun, sang pertapa mengingatkan mereka untuk tidak terlalu bergantung pada logam itu. "Kekuatan sejati bukan berasal dari benda ini, tetapi dari persatuan dan kesederhanaan kalian," katanya. Kehidupan di desa menjadi semakin nyaman. Namun, di balik kebahagiaan itu, mulai muncul bisikan-bisikan gelap. Beberapa penduduk mulai berpikir bahwa mereka berhak memiliki bongkahan kuning tersebut, terutama mereka yang merasa lebih berjasa dalam menemukannya atau merawatnya. Ketika keberkahan melimpah, keserakahan mulai merayap. Ujian besar segera datang, mengancam keharmonisan desa yang selama ini mereka jaga. Semakin lama, keberadaan bongkahan kuning itu tidak lagi dianggap sekadar simbol keberuntungan. Beberapa penduduk mulai memandangnya sebagai sumber kekayaan yang nyata. Mereka mulai berselisih tentang siapa yang lebih berhak atas logam tersebut. "Saya yang pertama kali menemukannya," ujar Jaka dengan nada keras. "Seharusnya saya yang memutuskan bagaimana menggunakannya. Tapi, bukankah semua ini hasil kerja sama kita?" balas seorang tetua desa. "Logam itu milik seluruh desa, bukan hanya milikmu." Perselisihan kecil berubah menjadi perdebatan besar. Warga desa yang dulunya hidup rukun mulai terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang ingin menjual bongkahan itu untuk mendapatkan uang, sementara yang lain bersikeras mempertahankannya di desa. Keadaan semakin memanas ketika salah satu warga mencoba diam-diam mengambil logam kuning itu di malam hari. Namun, anehnya, ketika ia menyentuh bongkahan tersebut, tubuhnya langsung terasa berat dan ia terjatuh di tempat. Pagi harinya, ia ditemukan tak sadarkan diri di dekat altar. Sang pertapa segera mengumpulkan warga desa. Dengan wajah serius, ia berkata, "Ini adalah peringatan. Keserakahan kalian telah membangunkan kemarahan para dewa. Jika kalian tidak bersatu kembali dan meninggalkan niat buruk, desa ini akan kehilangan semua berkahnya." Sayangnya, peringatan itu tidak sepenuhnya dihiraukan. Meskipun beberapa warga mulai merasa bersalah, yang lain justru semakin berambisi. Ketamakan perlahan mencengkeram desa, dan tanda-tanda buruk mulai muncul. Panen yang melimpah mulai menurun,
Hujan berhenti turun, dan sungai yang tadinya jernih mulai mengering. Desa berada di ambang kehancuran. Sang Pertapa menyusun rencana terakhir untuk menyelamatkan desa dari bencana besar. Melihat desa yang mulai kehilangan berkah, Sang Pertapa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengasingkan diri di puncak bukit dekat desa, berpuasa dan bermeditasi selama 7 hari. Penduduk desa, meski masih terpecah oleh perselisihan, memperhatikan langkahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Pada hari ke-7, langit di atas desa berubah menjadi gelap meskipun matahari masih siang. Awan hitam bergulung di atas bukit dan guntur menggelegar. Penduduk ketakutan berlari keluar rumah sambil berteriak, "Apa yang sedang terjadi?" Tiba-tiba, dari puncak bukit, Sang Pertapa turun dengan wajah bercahaya. Tongkatnya, yang biasanya sederhana kini, memancarkan sinar kuning keemasan, seperti warna bongkahan logam itu. Semua penduduk berkumpul, gemetar menyaksikan sosoknya yang seolah membawa pesan dari dunia lain. Sang Pertapa berbicara dengan suara yang menggetarkan hati. "Aku telah berbicara dengan para dewa. Mereka memperingatkan kalian bahwa desa ini akan musnah jika kalian tidak bersatu kembali. Bongkahan kuning itu adalah ujian, bukan hadiah. Ini untuk menguji apakah kalian mampu menjaga keharmonisan meski diberikan keberkahan." Ia mengarahkan tongkatnya ke arah altar tempat bongkahan kuning itu disimpan. Dengan satu hentakan, logam itu melayang ke udara, berubah menjadi debu bercahaya, dan menyebar ke seluruh desa. Penduduk terpana. Logam kuning yang mereka perebutkan kini lenyap selamanya. "Keberkahan yang kalian cari bukan berasal dari benda itu," lanjut Sang Pertapa, "melainkan dari hati yang tulus, kerja keras, dan rasa kebersamaan. Jika kalian tidak segera memperbaiki diri, desa ini akan dilupakan oleh waktu." Setelah kehilangan bongkahan kuning, penduduk desa harus menghadapi kenyataan baru dan belajar mengembalikan keharmonisan di antara mereka. Kehilangan bongkahan kuning itu membuat penduduk desa merenungi tindakan mereka. Mereka mulai menyadari betapa egoisnya mereka selama ini, membiarkan keserakahan merusak hubungan yang telah terjalin sekian lama. Tetua desa mengambil inisiatif untuk mengumpulkan semua warga di balai desa. Di tengah suasana yang hening, ia berkata, "Berkah yang melimpah tidak akan kembali jika kita terus berpecah belah. Sudah waktunya kita melupakan perbedaan dan bersama-sama membangun desa ini lagi." Jaka, yang sebelumnya mengklaim bongkahan itu sebagai miliknya, berdiri dengan raut wajah penuh penyesalan. "Aku meminta maaf kepada kalian semua," katanya. "Aku terlalu sombong. Aku lupa bahwa desa ini lebih penting daripada keinginanku sendiri." Satu persatu, penduduk lain juga mengungkapkan penyesalan mereka. Rasa lega perlahan memenuhi ruangan itu, menggantikan ketegangan yang selama ini membebani mereka. Setelah pertemuan itu, mereka mulai bekerja bersama untuk memulihkan desa. Sungai yang mulai mengering kembali digali dan dirapikan. Ladang-ladang yang tandus mulai ditanami lagi dengan kerja keras seluruh warga. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, desa kembali hijau dan makmur, meskipun tanpa keberadaan bongkahan kuning tersebut. Sang Pertapa mengamati dari kejauhan dengan senyuman tipis di wajahnya. Ia tahu bahwa pelajaran ini telah memberi desa itu kekuatan baru, kekuatan yang lebih bertahan lama daripada keberkahan apapun. Namun, meskipun desa kembali harmonis, ada satu rahasia besar yang masih belum terungkap tentang asal-usul bongkahan kuning tersebut. Meski desa telah kembali makmur dan penduduknya hidup rukun, pertanyaan tentang asal-usul bongkahan kuning itu masih menggantung di benak banyak orang. Bahkan, Sang Pertapa, yang biasanya tenang dan bijak, terlihat sering merenung di puncak bukit. Suatu malam,
Jaka memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mendatangi Sang Pertapa di gubuknya yang sederhana di pinggir hutan. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Guru, apa sebenarnya bongkahan kuning itu? Dari mana asalnya dan mengapa ia datang ke desa kami?" Sang Pertapa tersenyum samar. "Baiklah Jaka, sudah waktunya kau tahu kebenaran," katanya sambil memandang ke arah bulan purnama yang menggantung di langit. Ia mulai bercerita bahwa berabad-abad yang lalu, di tempat yang kini menjadi desa mereka, pernah ada kerajaan kecil bernama Karangsuci. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Raja Wiratama, yang dikenal sangat mencintai rakyatnya. Sebelum wafat, sang raja memerintahkan para pandai besi untuk menciptakan sebuah logam khusus dari campuran bahan-bahan langka. Logam itu akan menjadi simbol persatuan dan kemakmuran untuk rakyatnya. Namun, setelah kerajaan runtuh karena perang, logam itu hilang, terkubur di dalam tanah selama ratusan tahun. Bongkahan kuning yang ditemukan Jaka sebenarnya adalah bagian dari logam itu, yang entah bagaimana muncul kembali ke permukaan. Logam itu bukan hanya benda biasa, jelas Sang Pertapa. Ia membawa kekuatan spiritual yang dapat memperkuat kebahagiaan atau kehancuran, tergantung pada hati orang-orang yang memegangnya. Ketika kalian serakah, ia memicu konflik. Tapi saat kalian bersatu, keberkahannya menjadi nyata. Jaka mendengarkan dengan takjub, menyadari betapa besar tanggung jawab yang mereka emban sebagai penerima berkah tersebut. Sang Pertapa menutup ceritanya dengan kata-kata penuh makna. Meski logam itu telah lenyap, esensinya tetap ada di desa ini. Kalian hanya perlu menjaga hati yang bersih dan persatuan untuk mempertahankan keberkahan itu. Kini Jaka dan seluruh penduduk harus menjaga nilai-nilai persatuan yang mereka pelajari, karena tantangan lain bisa saja muncul di masa depan. Setelah mendengar cerita Sang Pertapa, Jaka kembali ke desa dengan semangat baru. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan penting tersebut kepada seluruh warga. Pagi harinya, ia mengumpulkan semua penduduk di balai desa dan menceritakan apa yang telah ia dengar. "Logam kuning itu bukan sekadar benda," kata Jaka dengan suara lantang. "Ia adalah simbol dari kekuatan kita sebagai satu kesatuan. Selama kita menjaga hati yang tulus dan saling mendukung, desa ini akan terus diberkahi meskipun tanpa logam itu." Penduduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata Jaka menyentuh hati mereka. Sejak saat itu, mereka berkomitmen untuk menjaga persatuan dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Untuk memperingati pengalaman berharga mereka, penduduk desa membangun sebuah monumen kecil di tengah desa, terbuat dari batu-batu alam yang mereka kumpulkan bersama. Monumen itu dihiasi dengan ukiran sederhana yang menggambarkan cerita tentang bongkahan kuning, perselisihan, dan akhirnya keharmonisan yang mereka raih. Sang Pertapa, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, tersenyum puas. Ia tahu bahwa pelajaran besar ini akan terus diingat oleh generasi berikutnya. Hari-hari berlalu, dan desa tersebut berkembang menjadi sebuah komunitas yang makmur. Orang-orang dari desa lain datang untuk belajar tentang cara mereka menjaga kebersamaan. Ketenaran desa sebagai tempat penuh berkah menyebar luas, tetapi penduduknya tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usul mereka. Cerita tentang asal-usul Kuningan dan bongkahan logam kuning itu menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Kisah ini bukan hanya tentang keberkahan, tetapi juga pelajaran tentang pentingnya menjaga persatuan, tidak tergoda oleh keserakahan, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Dengan begitu, nama Kuningan menjadi simbol tidak hanya keberkahan, tetapi juga harmoni dan kebijaksanaan. Meskipun berabad-abad telah berlalu sejak kejadian itu, kisah tentang bongkahan kuning dan kebangkitan desa Kuningan
tetap hidup dalam ingatan setiap generasi. Setiap tahun, saat perayaan Hari Jadi Desa, monumen batu di tengah desa menjadi tempat berkumpulnya penduduk. Mereka mengenang perjalanan panjang yang membawa mereka dari konflik menuju kedamaian. Dari cerita-cerita yang diwariskan, kini banyak anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman tentang pentingnya persatuan, kerja keras, dan kerendahan hati. Mereka tahu bahwa meskipun desa mereka tidak lagi memiliki bongkahan kuning itu, yang jauh lebih berharga adalah ikatan yang mereka miliki satu sama lain. Dan meskipun teknologi dan kemajuan zaman terus berkembang, nilai-nilai yang diajarkan oleh Sang Pertapa tetap menjadi pedoman hidup bagi warga Desa Kuningan. Keberkahan sejati tidak ditemukan pada benda atau harta, melainkan pada bagaimana mereka menjaga hati, kebersamaan, dan menghargai sesama. Kuningan kini dikenal oleh banyak orang, bukan hanya karena sejarahnya, tetapi juga karena kekuatan nilai-nilai yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dari desa kecil yang dulu terpecah-pecah, Kuningan tumbuh menjadi simbol harapan, bukti bahwa persatuan selalu lebih kuat daripada keserakahan, dan bahwa keberkahan sejati terletak dalam keharmonisan hidup bersama. Dengan demikian, kisah ini akan terus dikenang, tidak hanya sebagai cerita rakyat, tetapi sebagai warisan budaya yang tak lekang oleh waktu.